Hai saudara, ya saya lagi berdiam di perahu ya, karena memang perahu ini tidak bisa ke Pulau Garuda karena ada begitu banyak karang, jadi nggak bisa. Jadi cuma hanya dari kejauhan. Nah, saya lagi ada di kapal ini, ya kapal nelayan yang tidak terlalu besar. Saya jadi teringat saudara, bagaimana kisah di dalam Alkitab ya, bahwa Yesus naik dalam kapal dengan murid-muridnya. Apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba terjadi badai saudara. Badai adalah fenomena alam berupa cuaca ekstrim, bergerak di atas laut mengikuti arah angin dengan kecepatan kencang saudara. Badai bukan angin ribut biasa, tapi biasanya disertai hujan deras, petir menyambar. Jadi ada 3 hal yang berbahaya dari badai saudara. Yang pertama tentunya adalah sambaran petir. Yang kedua banjir bandang yang bisa juga kadang kala menyebabkan tsunami. Nah, kita pernah mengalami, bangsa kita Indonesia, Anda tentu ingat bagaimana tsunami di Aceh begitu banyak menelan korban nyawa. Juga terjadi di beberapa negara tetangga kita saudara. Dan yang ketiga hal berbahaya dari badai adalah tentunya angin yang sangat kencang. Selain badai alam, seringkali badai diartikan sebagai kehidupan yang punya begitu banyak masalah. Ya, badai itu datang kepada orang yang percaya dan juga kepada orang yang tidak percaya. Badai datang tanpa memberitahu saudara lebih dulu. Ya, misalnya badai itu seperti jatuh sakit tiba-tiba, mengalami kecelakaan saudara yang mendadak saudara, difitnah, disalah mengertikan. Saudara dimusuhi oleh anggota keluarga atau mungkin teman terdekat atau orang-orang kantor atau mungkin oleh pimpinan. Kau merasa dimusuhi atau ada anggota keluarga yang meninggal saudara. Juga badai itu bisa berupa kehilangan barang, kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidupmu. Mungkin Anda kehilangan pekerjaan, mengalami bencana alam, terjadi perceraian, saudara, perpisahan, dan yang mungkin dalam sekolah mengalami saudara nilai jelek atau tidak diterima dalam sekolah unggulan saudara. Wah, rasanya mengalami badai dalam hidupnya, mengalami seringkali kegagalan ya, di dalam satu perlombaan gak pernah menang saudara, atau dimarahi karena melakukan sebuah kesalahan. Pada waktu badai terjadi sering kita bertanya, ya, kenapa sih saya kok kena badai? Dari mana datangnya badai? Bagaimana ini? Saudara, saya mau katakan sekali lagi, badai adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah badai datang, saudara. Tidak ada. Orang seringkali berkata badai itu datang karena dosa. Iya, karena dosa atau Tuhan mendisiplinkan. Ya, saya bertanya dalam hati, apa iya Tuhan mendisiplinkan setiap anaknya dengan badai? Mereka sering memakai kisah Yunus. Karena itu Yunus tidak taat, tidak mendengar kata-kata Tuhan, maka waktu dia naik kapal terjadi badai, saudara. Mungkin saudara Anda berkata, iya memang kita dapat badai karena tidak taat. Tapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Yang saat itu juga saudara ada saudara di dalam kapal. Coba kita lihat Markus pasal 4 ayat 35 sampai ke 40, saya bacakan saudara dari terjemahan Indonesia Modern Bible. Hari itu ketika hampir malam Yesus berkata, mari kita pergi ke seberang. Setelah menyuruh orang banyak itu pulang, para murid yang berada dalam perahu itu membawa Yesus berlayar. Dan perahu kecil lainnya pun menyertainya. Lalu terjadilah badai angin yang dahsyat. Gelombang menghantam perahu itu sehingga perahu itu penuh dengan air. Yesus ada di buritan, sedang tidur memakai bantal. Mereka membangunkan dia dan berkata, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita celaka? Dia pun bangun saudara, dan menghardik angin itu katanya, diamlah, tenanglah. Maka angin itu menjadi reda dan sangat teduh. Lalu dia berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Badai datang tanpa bisa diprediksi. Sekarang cuaca dapat diprediksi saudara, ya. Ilmu meteorologi atau satelit dan sarana lainnya
memungkinkan secara umum bahkan akurat dalam memprediksi cuaca. Tapi dulu nggak bisa, saudara. Karena badai datang tiba-tiba dan tanpa peringatan. Pelaut melihat ke langit dan kemudian melihat laut yang tenang dan pikir aman untuk berlayar. Tapi seringkali terjadi apa, saudara? Badai datang. Ini menggambarkan kehidupan kita. Segalanya tenang, tapi tiba-tiba datang badai yang hebat. Badai mengganggu jadwal kita. Suka atau tidak suka, badai itu adalah pengganggu yang hebat. Masalahnya badai tidak pernah mengetuk pintu dan berkata, boleh ya saya masuk dalam hidupmu. Nggak pernah, saudara. Dia datang tidak peduli seberapa penting orang itu. Sebentar lagi dia punya acara apa. Ya nggak penting, saudara, bagi badai. Pokoknya dia datang dan tidak bisa diprediksi. Bahkan menurut saya badai ada di dekat para murid Tuhan Yesus. Siapa murid-murid? Itu adalah orang yang terdekat dengan Yesus, saudara. Murid itu adalah mengikuti perintah Tuhan, taat. Ya, ikuti pelayanan, dengar firman, suka banget saudara Yesus mengajar. Ya, tapi dapat badai. Jadi artinya umat Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan sekalipun tidak bebas dari badai kehidupan. Nah, apa sih yang harus kita buat pada waktu badai kehidupan terjadi, saudara? Markus 4 ayat 38 memberikan sebuah cerita yang buat kita belajar waktu kita dalam badai. Dikatakan bangunkan Yesus yang lagi tidur. Itu pasti kita tahu, saudara. Kalau punya badai, punya masalah, ya udah perlu Yesus banget. Kita perlu bangunkan Yesus. Tapi perhatikan, saudara. Yesus itu tidur, pulas, benar-benar tidur, saudara. Sampai perlu dibangunin. Artinya dia pulas banget. Betul, saudara, ya, setuju ya. Nah, saudara, ya, untuk itu badai ya membuat kita takut, stres, kalut. Tapi Yesus bisa tidur loh, saudara. Ya, jadi menurut saya kalau kita punya masalah, nggak tidur, tambah masalah. Yesus di tengah kapal yang waktu itu lagi sedang ada badai, Yesus bisa tidur pulas. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Waktu Anda punya masalah, tidurlah. Karena menurut saya kalau Anda tidak tidur, itu tidak akan pernah membereskan masalahmu. Bahkan mungkin menambah masalahmu. Kita tahu kalau kita kurang tidur, kita menjadi kurang semangat, kita menjadi lesu, bahkan imun kita menjadi turun, saudara. Ya, tapi kita bertanya, kok Tuhan Yesus bisa sih tidur? Apa iya kita bisa, Bu? Kita kan manusia, kalau Tuhan kan ya Tuhan, maka dia bisa nggak tidur. Saudara perhatikan, Yesus bukanlah karena dia ya Tuhan dan bisa tenang di dalam kapal, bukan. Tapi menurut saya Yesus punya kedamaian, punya ketenangan, maka dia bisa tidur. Lihat saudara, ya kalau tenang, kedamaian dari dunia, mungkin Anda bisa dapatkan. Anda bisa beli dengan uang Anda. Ya dengan lagu-lagu yang tenang, menyejukkan, saudara. Atau mungkin Anda jalan-jalan seperti saya. Wah, kita rasanya bahagia, tenang, Bu. Atau mungkin lewat musik, lewat obat, saudara, olahraga dan sebagainya. Kita mau happy, kita kedugem, saudara, atau ke dunia malam. Kita berkata kita bergaul dengan orang-orang dan mabuk-mabukan agar kita melupakan masalah. Saudara, mungkin saat itu Anda lupa, tapi waktu Anda kembali kepada kenyataan hidupmu, engkau tidak pernah tenang. Jadi damai bukanlah saudara yang di luar yang diberikan dunia. Tapi menurut saya damai yang Yesus berikan beda dengan dunia. Lihat Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, aku meninggalkan kalian dengan satu anugerah, sejahtera pikiran dan hati. Sejahtera yang aku berikan ini tidak rapuh seperti yang diberikan oleh dunia. Sebab itu janganlah kamu khawatir atau takut. Saudara, waktu menghadapi badai, Tuhan memberikan ketenangan shalom sehingga kita bisa tidur. Tapi kebalikannya, setan selalu mengambil shalom kita, selalu mengambil ketenangan kita, saudara. Karena dia tahu, saudara, senjata yang berhasil untuk membuat kita menjadi resah adalah waktu dia mengambil shalom kita. Kita merasa ditinggalkan,
kita merasa tidak ada dukungan, kita merasa tidak disupport, kita merasa tidak diinginkan, bahkan kita merasa Tuhan menjadi musuh kita, sehingga kita menjadi stres, saudara. Dan kita berkata, wah, badai datang karena Tuhan marah. Tapi dari kisah ini kita belajar, badai bukan datang dari Tuhan. Waktu Anda menghadapi masalah bukan karena dihukum, karena tadi kita lihat bagaimana orang yang dekat dengan Tuhan, yaitu murid-murid Tuhan yang mengikuti Tuhan, pelayanan dalam Tuhan, toh tetap kena badai. Ya, dan yang kedua, saudara, bagaimana lihat kita, saudara, Tuhan katakan, mengapa kalian takut, mengapa kalian tidak percaya? Iya, dan saudara, maka mereka menjadi takut dan berkata satu sama lainnya, siapakah sebenarnya orang ini? Sampai angin dan ombak pun taat kepadanya. Murid-murid Yesus berjalan dengan Tuhan sering melihat mujizat. Setuju ya saudara ya? Melihat bagaimana memberi makan ribuan orang. Bagaimana Yesus, saudara, bisa menyembuhkan orang lumpuh. Bahkan membangkitkan, saudara, orang yang mungkin timpang, saudara, buta dicelikan. Murid-murid melihat mujizat. Tapi waktu badai datang dalam ke perahu hidupan mereka, mereka berkata, siapa orang ini? Sampai angin dan badai pun taat kepadanya. Jadi di dalam badai mereka melihat sisi lain dari Tuhan Yesus. Mereka sampai bertanya karena mereka belum mengenal Yesus secara dalam dari sisi yang beda. Dan waktu badailah mereka mengenal Yesus lebih dalam. Amin, saudara. Ayat yang terakhir, Mazmur 95 ayat 5 dikatakan, ia menguasai laut sebab ia yang membuatnya. Daratannya pun buah tangannya. Badai ada dalam kuasanya. Mazmur 89 ayat 9. Engkau berkuasa atas lautan. Pada waktu gelombang mengamuk dalam angin badai mengerikan, Engkau berfirman dan lautan pun teduhlah. Jadi saudara percayalah, kalau Tuhan bisa, saudara, meneduhkan badai angin gelombang, Dia juga bisa meneduhkan badai hidupmu. Percayalah saudara, tenanglah saudara, bangunkan Yesus saudara. Artinya saudara, waktu kita punya masalah kita bisa tidur dan rest, istirahat. Karena ketenangan, kedamaian yang kita miliki beda dengan dunia. Kita percaya ketenangan Tuhan mengalahkan dunia. Dan yang kedua saudara, percayalah Dia menguasai badai. Waktu dalam masalah kita bisa melihat sisi lain. Tuhan izinkan masalah dalam hidupmu agar engkau kenal satu sisi lain dari Tuhanmu. Amin. Jadi saya berdoa buat kita yang punya masalah, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan takut, tapi istirahatlah, tenanglah di dalam Tuhan. Amin, saudara. Shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua, shalom bagi Anda. Haleluya.